Oke, ya, oke, start. Terus. Boleh Bang? Nah, oke. Pak Polres bisa jelaskan Pak untuk ungkap kasus pembunuhan mayat dalam karung ini Pak? Apanya, untuk Mas kronologisnya seperti apa terungkap kasus ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Agung. Dari hasil penyelidikan kita bahwa para tersangka menerangkan untuk kronologis kejadian itu berawal pada pukul 8 malam hari Selasa itu, antara tersangka dengan inisial B dan N itu memulai percakapan untuk menjemput korban. Kemudian setelah itu pada pukul 9 malamnya tersangka atas nama atau inisial B ini membawa korban ke lapangan Cindomato yang ada di Tanah Datar. Kemudian di sana mereka bertemu bertiga, dan di sana juga tersangka atau pelaku M ini merampas HP korban, kemudian membawanya ke arah TKP pembunuhan yang ada di sebuah sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Salim Paul. Begitu Mas Agung. Kemudian Pak, motif sebenarnya apa sih Pak dari kejadian ini? Untuk motif dari hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini itu adanya rasa sakit hati dari tersangka dengan inisial N ini. Dia sakit hati karena beberapa waktu sebelumnya dia pernah dihubungi oleh korban dan di sana korban mencaci maki yang bersangkutan. Begitu Mas Pak. Terus Pak, untuk terungkapnya kasus ini berawal kan sempat satu orang diamankan, kemudian ini satu lagi sempat kabur tuh Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Awalnya kita melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial B berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang kita peroleh menunjukkan bahwa kepemilikan sepeda motor adalah milik saudara pelaku dengan inisial B, kemudian dikembangkan mengarah kepada saudara dengan inisial N, begitu misalnya. Setelah kejadian itu berapa lama Pak tersangka utama ini diringkus? Setelah kejadian penangkapan terhadap saudara pelaku dengan inisial B ini, kita melakukan pelacakan mulai dari mendatangi rumah terduga pelaku, kemudian melacak secara elektronik. Didapat informasi dari tim cyber bahwa yang bersangkutan dengan inisial N ini berada di Medan. Kemudian kita menurunkan tim untuk melakukan pengejaran. Kemudian beberapa waktu atau 2-3 jam kemudian diketahui tersangka dengan inisial N ini sudah mengarah ke arah Aceh, demikian. Terus berkoordinasi dengan pihak? Ya, kita berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Langsa Barat. Di sana responnya bagus dan membantu kami untuk mencari terduga pelaku. Pak, sebenarnya sih mereka ini ada hubungan tidak antara korban dengan pelaku utama nih Pak? Antara korban dan pelaku utama ada hubungan pertemanan. Pak, ini itu motif nih Pak, mungkin sedikit. Tadi juga teman-teman masih penasaran sebenarnya Pak. Untuk lebih spesifiknya bentuk sakit hati ini apa Pak? Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa terduga pelaku menerangkan kepada kita bahwa 10 hari sebelum kejadian korban pernah menghubungi pelaku dan mencaci maki pelaku lewat handphone. Jadi timbul sakit hati, dilakukanlah perbuatan tersebut. Berarti Pak ada pengancaman berarti Pak dari pelaku sendiri pada korban? Sejauh ini kami belum menemukan untuk pengancamannya. Cuma itu baru dari keterangan. Baru dari keterangan para pelaku yang telah kita amankan. Nggak ada ancaman itu baru dari keterangan orang tuanya aja baru Pak? Kami masih fokus kepada pelaku, keterangan pelaku. Kemudian untuk pengancaman tentunya kita perkuat nanti dengan barang bukti, mungkin apakah ada di handphonenya atau ataukah ada hasil ya.
Untuk pasal Pak? Untuk saat ini kita kenakan pasal 338 junto 555. Untuk saat ini, nanti pasal akan berkembang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang kita temukan saat pemeriksaan atau penyelidikan. Tidak tertutup berarti kemungkinan nanti akan berkembang jadi 340. Iya bisa. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah nanti ada perencanaan ataukah memang murni pembunuhan. Pak, satu lagi untuk otopsi Pak, yang fatal itu di mana hasil dari otopsi? Hasil dari otopsi, kematian dari korban diakibatkan gagal nafas, dibuktikan dengan adanya memar dan luka lecet di bagian leher. Jadi itu akibat cekekan gitu ya? Ya, akibat cekekan sehingga mengakibatkan korban gagal nafas.